Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jaktukin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang seputar pernikahan. Yang pertama, membahas tentang arti daripada nikah. Secara bahasa, nikah itu adalah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sedang secara istilah, nikah itu adalah akad yang menjadikan kehalalan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita sudah menikah, maka hubungan yang seharusnya haram bisa menjadi halal karena ada suatu akad yang menghalalkan sesuatu yang seharusnya haram untuk kita lakukan. Yang kedua adalah hukum tentang pernikahan. Ulama membagi hukum pernikahan itu menjadi 5 hal. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, haram. Yang keempat, makruh. Dan yang terakhir, mubah. Jadi berbeda-beda hukum ini karena melihat situasi dan kondisi bagi setiap pasangan pengantin atau seseorang yang akan melakukan pernikahan. Yang pertama adalah wajib. Bagi siapa wajib untuk menikah? Yakni bagi orang yang mampu secara materi maupun biologi. Jadi badannya sehat, dia bisa mampu memberikan nafkah batin maupun nafkah lahir kepada calon istrinya. Dan apabila dia tidak segera menikah, dikhawatirkan dia akan melakukan perzinahan. Jadi bagi orang yang seperti ini, itu wajib untuk melakukan pernikahan, untuk melangsungkan pernikahan. Karena kalau tidak menikah, dia bisa terjerumus dalam lubang perzinahan. Oleh karenanya ulama memandang bahwa orang yang sudah mampu secara materi maupun psikologi, lahir maupun batin, dia wajib untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, sunnah. Sunnah ini diberlakukan bagi orang-orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah, meskipun dalam dirinya sudah mampu secara lahir maupun batin, sudah mampu. Tetapi karena dia tidak mempunyai keinginan menikah, maka dia disunahkan untuk menikah. Karena apa? Eman-eman. Kalau orang sudah mampu secara materi maupun biologis, tetapi dia tidak menikah, karena modalnya sudah ada, sehingga dia sangat disunahkan agar dia mungkin saat itu belum mempunyai kehendak nikah dan tidak mungkin terjerumus ke dalam zina, tapi suatu ketika ada kesempatan atau momen, mungkin saja dia bisa melakukan perzinahan, sehingga disunahkan untuk melakukan pernikahan. Yang ketiga, haram. Haram ini bagi orang-orang yang dalam hal ini orang tersebut menikah dengan tujuan untuk balas dendam, untuk memberikan pelajaran kepada orang yang akan dinikahi. Sebagai contoh, saya ingin menikahi seseorang wanita, tapi dengan niatan ingin membuat hidupnya menderita. Dari awal dia sudah niat untuk tidak menafkahi, untuk tidak menemani kehidupannya, tidak memberikan nafkah batin maupun lahir. Hanya dia ingin membalas dendam terhadap apa yang telah dilakukan kepadanya. Nah, itu hukumnya haram. Jadi tidak boleh kalau nikah untuk menyakiti seseorang. Yang keempat, hukumnya makruh. Makruh ini untuk siapa? Pernikahan makruh ini bagi orang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, karena dia tidak mampu untuk memenuhi kehidupan hidup seseorang yang akan dia nikahi. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu untuk memberikan nafkah batin maupun lahir, dia makruh untuk menikah meskipun dia mempunyai keinginan untuk menikah. Karena apa? Karena finansial, lahir batin
nafkah lahir dan batin itu sangat perlu untuk keberlangsungan sebuah keluarga. Dan yang terakhir adalah mubah. Mubah ini adalah syarat bagi orang-orang yang secara finansial sebenarnya mampu. Secara jasad dia, secara jasmani dia juga mampu. Secara biologis dia juga mampu. Tetapi dia tidak mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan. Dan dia juga tidak cemas ketika tidak melakukan perzinahan. Betul-betul tidak cemas dan tidak mungkin terjerumus, maka dia mubah, boleh nikah ataupun tidak nikah. Hal ini terkadang menjadi problem bagi anak-anak atau orang-orang yang telah lama menimba ilmu, dan karena kecintaannya terhadap ilmu, dia lebih mengutamakan ilmu daripada pernikahan. Karena dia sudah tersanjung cinta dengan ilmu hingga tidak memikirkan dia akan menikah ataupun tidak. Sobat Catukin yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah syarat dan rukun pernikahan. Jadi rukun pernikahan itu ada 4. Yang pertama adalah calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adanya wali. Yang ketiga 2 saksi, dan yang terakhir ijab kabul. Kalau 4 unsur ini terpenuhi, maka orang tersebut bisa melangsungkan pernikahan. Tetapi kalau kita di Indonesia, maka ditambah 1, yakni syaratnya harus tercatatkan di lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah KUA. Apakah calon pengantin itu tidak mempunyai syarat untuk menikah? Tentu ada syaratnya. Kalau sebagai seorang calon pengantin pria, berarti dia juga harus jelas agamanya apa, identitasnya apa, sudah jelas apa belum, anaknya siapa, keturunannya siapa, dan lain-lain, itu sudah jelas apa belum. Jelas-jelas dia sehat. Kalau umpama tidak sehat, maka akan mempengaruhi keabsahan daripada pernikahan. Umpama dia terkena HIV atau AIDS, dia bisa mencelakai orang lain, sehingga dalam KUA pun ketika daftar pernikahan harus dimintai surat kesehatan. Untuk apa? Pengecekan terhadap calon-calon pengantin yang umpama dia tidak sehat, calonnya itu akan tahu dan dia bisa menerima resiko. Kalau dia memang mau untuk menikahi dengan keadaan yang ada, ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak mau, dia sebelum adanya pernikahan bisa dibatalkan. Begitu juga dengan pengantin perempuan. Dia juga harus sama agamanya, identitasnya juga harus jelas, kondisinya juga harus sehat. Dan sudah balik dalam, kalau di undang-undang kita, pernikahan bagi laki-laki dan perempuan itu umurnya adalah 19 tahun. Sehingga kalau belum 19 tahun itu tidak boleh untuk melakukan pernikahan, atau boleh dengan syarat mengajukan dispensasi usia perkawinan di pengadilan. Sobat Catukin yang dirahmati Allah, yang kedua adalah adanya wali. Wali itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap mempelai putri. Yang paling utama adalah ayahnya. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya. Dan itu sudah dijelaskan sudah dijelaskan secara rinci di bab yang akan datang. Jadi nanti ada pembahasan tersendiri tentang wali, karena wali itu banyak sekali. Dan wali itu wajib hadir ketika akad nikah. Yang keempat adalah saksi. Saksi ini harus ada 2, dan dia harus laki-laki, sehat jasmani rohani, pendengarannya baik, penglihatannya baik, karena dia akan menjadi saksi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Umpama dia buta, dia tidak bisa menyaksikan. Sehingga bagi seorang saksi itu selain dia harus sehat jasmani, matanya,
pendengarannya dia harus bisa menyaksikan dengan baik karena dia adalah seorang saksi. Dan juga harus paham ketika lafadz akdun nikah tentang syarat-syaratnya dan juga keabsahan sahnya sholat, sahnya pernikahan, dia juga harus menguasai. Kalau dia tidak tahu hanya bilang sah-sah saja, ternyata ada kesalahan, maka keabsahan pernikahannya juga akan dipertanyakan. Sehingga kalau kita mencari seorang saksi juga harus diperhitungkan hal-hal tersebut. Meskipun banyak orang lain yang menyaksikan, tapi ada seorang saksi yang betul-betul paham tentang aturan dalam pernikahan. Dan yang keempat adalah ijab kabul. Ijab kabul itu adalah lafadz, yaitu lafadz antara wali dengan calon mempelai pria menerima pernikahan yang telah diungkapkan oleh si wali. Jadi kalau wali sudah menikahkan, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak saya bernama A dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, harus langsung disauti, saya terima nikahnya. Kalau tidak langsung disauti, ada jeda sedikit saja, pernikahan itu dianggap harus diulangi dan belum sah. Dan itu harus kita paham agar pernikahan yang kita lakukan secara hukum, secara tatanan negara dan secara keabsahannya betul-betul sesuai dengan aturan agama, agar hubungan nanti ketika kita sudah menikah itu juga menjadi hubungan yang berkah, hubungan yang membawa terhadap kebaikan. Kalau kita tidak hati-hati dengan hal tersebut, bisa jadi pernikahan itu batal. Nah, kalau pernikahan batal, hubungan yang kita lakukan juga akan menjadi hubungan yang haram karena pernikahannya batal. Oleh karenanya perlu kita perhatikan 4 hal tersebut. Yang pertama, rukunnya adalah calon mempelai berdua, yang kedua wali, yang ketiga saksi, dan yang keempat adalah ijab kabul. Adapun syarat sah pernikahan dalam Islam, diantaranya yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau di Indonesia, orang yang menikah itu harus sesama agama, Islam dengan Islam. Kenapa kok Islam dengan Islam? Jadi ini itu harus kita